Halo, selamat datang di kelas komunikasi. Bersama saya, Lintang Ratri Rahmiyaji. Kali ini kita akan masuk ke kelas strategi media dengan materi on media dan pengukurannya. Seperti apa ya penjelasan tentang on media, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam menggunakan on media. Kita akan sama-sama belajar pelan-pelan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, follow, dan komen untuk perbaikan materi selanjutnya. Yuk kita mulai. Apa itu owned media? Kalau teman-teman tahu, owned media ini bagian dari pemasaran digital. Ada paid media, ada owned media, ada earned media. Jadi namanya aja owned media, yaitu media yang dimiliki oleh perusahaan untuk mempromosikan produk dan jasanya. Jadi selama itu dimiliki oleh perusahaan, dikelola oleh perusahaan itu sendiri, kita yang mengatur kontennya, maka itu akan menjadi own media. Tapi kalau kita harus membayar untuk mempromosikan konten kita, maka itu adalah paid media, betul sekali. Kalau earned media adalah upaya-upaya promosi yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh kita sendiri, dan itu mendapatkan legitimasi dari orang lain gitu ya. Itu adalah earned media. Jadi udah paham ya bedanya ya? Ya, kalau kita ini ada if you own and administer content, so it's own media ya. Jadi kalau kita memiliki dan kita mengelola konten itu, maka itu adalah own media. Secara definitif, own media adalah semua, di highlight ya, semua properti online yang dimiliki oleh sebuah brand dan mereka bisa mengendalikan sepenuhnya untuk mengelola konten-konten yang diproduksi. Nah, beberapa strategi pemasaran digital menggunakan own media dapat melalui website perusahaan, blog, microsite, atau sosial media, kemudian juga ada aplikasi, newsletter, press release, hingga majalah korporasi. Dengan kepemilikan sepenuhnya, kita nggak perlu menggunakan budget terlalu besar untuk marketing kita. Nah, ini beda banget ya sama paid media. Mengapa menggunakan own media? Kira-kira ada 5 nih. Perusahaan dapat mengelola sendiri aktivitas pemasarannya, mulai dari scheduling ya, penjadwalan, reach, dan juga frekuensi, dan juga lain-lainnya. Bahkan kita bisa membatasi apa saja konten-konten yang muncul, dan juga membatasi ads yang muncul dari iklan-iklan lainnya. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya pemasaran digital, menciptakan originalitas dan otentisitas konten, dan konten nggak akan hilang ya dalam jangka waktu tertentu karena kita sendiri ya yang mengelola konten tersebut di ruang promosi digital kita. Nah, ini adalah beberapa contoh dari own media. Ada website, mobile apps, flyers, catalog, retail stores, press release, newsletter, blog, microsite, dan web, dan juga ada akun sosial. Ya, own media yang pertama akan kita bahas adalah email marketing. Tahu nggak sih, email marketing ini sangat efektif loh ya untuk membantu brand mempromosikan informasi tentang penawaran eksklusifnya. Jadi kalau misalnya kita punya penawaran yang eksklusif nih, yang baru, misalnya ada produk baru, varian baru gitu ya, ada diskon, ada promo, ini bisa efektif melalui email marketing ya. Berdasarkan in-marketing, ada sekitar 54% pelanggan yang lebih menaruh kepercayaan terhadap sebuah brand atau brand authority kalau mereka mendapatkan informasi dari email marketing ya. Namun demikian, untuk lebih menarik perhatian audiens, kita perlu melakukan apa yang disebut personalisasi email berdasarkan segmentasi email. Jadi sapaannya, bahasanya mungkin ya, produk dan jasa yang ditawarkan, apakah cocok dengan target audiens kita yang kita berikan email tersebut. Nah, catat ya tadi ya, personalisasi email marketing berdasarkan segmentasi email untuk email marketing yang efektif. Yang kedua, website. Wah, udah tahu pasti ya. Website resmi perusahaan adalah bagian terpenting dari own media karena website kerap menjadi hal pertama yang dicari oleh audiens kalau membutuhkan sebuah produk atau jasa. Nah,
Kita harus nih ya mengelola website dengan baik karena website tersebut akan memberikan kesan, citra, persepsi audiens yang baik ketika informasinya diberikan secara jelas, rinci, sekaligus menarik untuk mereka. Maka dari itu kita perlu loh memperhatikan desain dan halaman website perusahaan. Upayakan membuat desain yang ramah ya, penjelasan-penjelasannya, kanal-kanalnya, fontnya, warnanya gitu ya, guna meningkatkan user experience. Jadi kalau kita nyaman di website itu tentu saja kita akan berlama-lama menggunakan website itu kan gitu. Serta mengutamakan jangan lupa mobile friendly juga karena mayoritas pengguna internet saat ini ya menggunakan perangkat seluler untuk mencari informasi di internet. Jadi mobile friendly tentu saja sangat harus diperhatikan. Oke, so ini adalah contoh website ya. Kemudian saya punya sebuah pertanyaan. Kita akan menilai ya sedikit ya dua website berikut ini. Mana yang menurut Anda paling informatif dan paling menarik dan paling bikin nyaman kita untuk berlama-lama ada di dalamnya? Website yang pertama ya. Ini adalah GatesandFans.com ya teman-teman, kita bisa lihat bagaimana penampilan website dari GatesandFans.com ya. Kalau dari sini kira-kira informasi apa yang Anda dapatkan? Apakah Anda suka bentuk fontnya? Apakah Anda suka pengaturannya? Apakah Anda juga suka warna-warnanya? Kalau menurut saya sih ya, website ini cenderung lebih padat ya, terlalu padat dengan font yang mungkin terlalu kecil dan tidak terlalu jelas karena warna-warna sebagai backgroundnya juga bertabrakan gitu ya. Jadi informasinya mungkin bisa menjelaskan tentang produknya, tapi kalau penampilan websitenya tidak bisa membuat kita nyaman berlama-lama di website, tentu saja informasi yang ada menjadi tidak terbaca. Kalau nggak terbaca, nggak akan terpapar kepada calon pembeli ya, calon audiens kita. Dan kalau mereka tidak terpapar informasi, bagaimana mereka melanjutkan perjalanan pembelian mereka ya dalam customer journey ya kan. Jadi user experience atau pengalaman pengguna pertama kali menggunakan website itu penting banget. Oke, jangan ditiru kali ya untuk bikin website seperti ini. Harus lebih nyaman untuk dibaca. Website yang kedua yang mau saya jadikan contoh ini teman-teman. Iya, ini dari Indonesia ya. Bukan karena ini dari Indonesia dan tadi enggak ya. Tapi kebetulan aja kita bisa dapat contoh yang baik perbedaan website yang informatif, menarik, dan nyaman untuk dilihat. Nah, saya memberikan contoh yang kedua ini dari hijab.com. Gimana? Kalau penampilan websitenya seperti ini, kira-kira kita mau nggak ya klik selanjutnya, kita buka selanjutnya, dan kita tertarik untuk membuka lebih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman juga pahami ya, di sini tidak hanya informasi, tapi juga ada call to action. Wah, apa itu call to action? Call to action adalah keberhasilan dari promosi yang menyebabkan para pendatang website untuk melakukan konversi ya, melakukan aksi, melakukan kegiatan aktivitas pembelian gitu ya, aktivitas pembelian karena melihat iklan yang ditampilkan. Kayak gini misalnya, koleksi outerwear terkini diskon hingga 50%. Wow, gitu ya. Langsung di bawahnya ada ya, belanja sekarang. Nah, itu bisa meningkatkan konversi karena kita langsung call to action. Nah, secara keseluruhan website ini sangat informatif. Warna-warnanya juga tidak membuat kita sakit mata ya, kita nyaman ada di dalamnya. Kemudian ada banyak hal-hal yang menarik yang membuat kita jadi pengen tahu lebih banyak, dan tentu saja tadi ya call to action-nya kuat sekali. Oke, kalau gitu tadi yang pertama atau yang kedua yang lebih baik? Nah, bisa dijawab sendiri ya kalau gitu ya.
Nah, kalau tadi website, own media selanjutnya adalah microsite. Iya, namanya juga mikro ya. Microsite adalah sebuah mini website yang dibuat untuk tujuan tertentu. Jadi memang itu bagian dari website, bagian dari promosi juga, tapi dia dibuat sangat-sangat khusus karena ada hal yang penting banget mau disampaikan, tapi tidak mau tenggelam dari banyaknya konten-konten yang ada di dalam website. Nah, biasanya microsite digunakan untuk mempromosikan atau mempublikasikan konten dan konten-konten ini biasanya event atau promo yang sedang berlangsung dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Eventnya hanya tahun ini aja, nah, makanya dibikinkan website itu. Beberapa pemilik bisnis sering membuat microsite hanya untuk waktu tertentu. Paling sering ketika sebuah kampanye produk khusus sedang gencar dipromosikan gitu ya. Nah, kalau misalnya lagi baru launching gitu ya, terus kan dia biasanya punya banyak kegiatan-kegiatan promosi gitu ya. Nah, itu kan hanya berlaku terbatas dan tidak terus-menerus, maka dia bikin microsite. Nah, tak jarang microsite dibuat terpisah dari website utama, jadi semakin membuat website ini terlihat istimewa karena punya URL sendiri. Nah, microsite ini ada dua ya, ada microsite sementara dan microsite permanen. Nah, microsite permanen ini biasanya digunakan untuk satu event atau promosi produk saja gitu ya. Kontennya berisi artikel maupun video promosi produk tersebut. Misalnya sebagai contoh teman-teman bisa lihat ya, ada sunsilkbeautycamp.com. Ini memang dibuat untuk mendukung kegiatan bertajuk Sunsilk Beauty Camp, yaitu program kunjungan pengenalan produk Sunsilk di kampus ternama di Indonesia. Jadi ini memang khusus ya, nggak akan terus-menerus rentang waktu tertentu, maka dia bikin microsite yang sementara. Kalau tadi sementara, ini adalah microsite yang permanen. Artinya bukan saja untuk kampanye tertentu ya, tapi memang sering dimanfaatkan untuk media mempublikasikan konten-konten secara reguler. Misalnya sebuah brand tertentu, dia mendukung konten-konten atau dia memproduksi konten-konten yang mendukung produknya. Misalnya ini ada Red Bull gitu ya, Red Bull minuman ya. Nah, Red Bull ini punya Red Bulletin gitu. Red Bulletin mini website yang dibuat sebagai majalah online berisi konten tentang kegiatan promosi Red Bull terbaru. Tujuannya untuk membangun brand awareness. Jadi emang ini dikumpulkan untuk ya promosi Red Bull semuanya ada di sebelah sini gitu ya, di microsite ini gitu ya, di Red Bulletin ini. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana kegunaan dari microsite. Dia tuh lebih khusus, lebih punya tema gitu ya, punya tema tertentu gitu. Terus dia juga biasanya lebih mendukung ke arah brand awareness untuk microsite itu. Selanjutnya ada blog ya, blognya. Nah, blog ini sebenarnya macam-macam nih. Boleh blog sendiri gitu ya, tapi banyak juga perusahaan yang menggunakan blog untuk kepentingan marketing. Nah, tujuan utama dari blog ini adalah menarik target dengan memposting konten seputar bisnis misalnya ya. Beberapa perusahaan juga memahami di organisasinya. Salah satu contoh keren untuk jenis blog ini adalah Mailchimp ya, yang menyediakan tips dan materi seputar marketing dengan memanfaatkan software digital marketing miliknya. Selain itu, ada juga pembahasan studi kasus klien yang sudah sukses menggunakan tool mereka sehingga juga sekaligus bisa jadi sarana promosi. Ini dia ya, success story untuk menggunakan Mailchimp dari case study yang sudah dibantu atau sudah mengelola menggunakan Mailchimp. Nah, teman-teman, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk kita mengelola own media. Jadi own media itu nggak harus benar-benar cuman iklan gitu ya, ada promosi, tapi juga kita bisa maintenance gitu, merawat keloyalan pelanggan kita gitu, dan kemudian juga meningkatkan traffic gitu ya, karena orang kadang-kadang datang itu karena pengen cari informasi kan. Nah, kalau kita menyediakan website dengan banyak informasi, tidak hanya sekedar mempromosikan produk, tapi juga hal-hal yang related
terhadap produk itu bisa membuat orang jadi datang ke website kita. Jadi ini sangat menarik ya, terutama kalau misalnya kita bahas soal media sosial sebentar lagi. Itu juga salah satu cara untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan dari calon pembeli, dan biasanya kalau udah engage itu konversinya makin banyak. Oke, selanjutnya ya. Nah, social account nih, siapa yang punya social account? Kalau Anda punya social account, itu artinya Anda punya own media. Anda punya kesempatan untuk mengelola, ya teman-teman bisa mengelola media sendiri untuk mempromosikan produk dan jasa yang kita punyai gitu. Nah, media sosial ini adalah sebuah layanan yang bisa digunakan untuk mengenalkan merek, memperluas jangkauan pelanggan dengan cara membagikan konten media sosial yang menarik minat calon pelanggan kita. Nah, misalnya kita bisa pakai Facebook, kita bisa pakai Instagram, YouTube, LinkedIn gitu ya. Bahkan sekarang yang lagi naik-naiknya ya, TikTok ya. Karena TikTok juga sudah punya fitur langsung untuk call to action ya, langsung untuk menuju kepada konversi ya, langsung bisa beli ya, bisa transaksi di dalamnya. Itu juga bikin makin banyak orang yang seneng ya menggunakan TikTok sebagai media pemasarannya. Ya, kita lanjutkan ya, mengapa kita menggunakan sosial media. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, sosial media ini membantu meningkatkan lalu lintas website ya, trafficnya website, membantu meningkatkan konversi, membangun citra merek, mendorong keterlibatan pelanggan, dan juga meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek dari produk dan jasa kita. Nah, kadang-kadang kan kita sendiri sibuk ya gitu, banyak aktivitasnya, atau mungkin kita ini adalah termasuk digital imigran atau kalaupun nggak digital imigran, kita baru dalam bisnis digital, nggak apa-apa gitu, karena kita bisa punya call of friends ya, dibantu dengan social media marketing tools gitu. Nah, social media marketing tools ini akan membantu kita konsisten, karena kalau di dunia digital itu yang penting adalah konsistensi. Konsistensi membuat konten, konsistensi untuk memperbarui gaya konten, menganalisa hasil performa konten, sehingga kita bisa memperbaiki terus. Jadi itu memang harus sangat intens, konsisten gitu ya. Sehingga media marketing tools ini sangat membantu untuk kita lebih bisa mengatur, mengelola sosial media marketing kita gitu ya. Beberapa di antaranya ada Content Call, nanti bisa dicoba buka sendiri ya. Ada Falcon, ada Sprout Social, ada Buffer, ada Social Pilot, ada Hootsuite, ada Hopper HQ, dan masih banyak yang lainnya. Tentu layanan-layanan ini berbayar ya, karena kan kita memang buat bisnis ya. Dan teman-teman harus bisa pintar-pintar memilah dan memilih mana yang bisa digunakan untuk social media marketing tools. Kalau kita nggak pakai gimana? Kalau kita nggak pakai, kalau memang kita bisa memanage dengan baik, oke ya, secara pemula boleh. Nanti kalau udah profesional yang memang kita harus dibantu dengan tools, silahkan menggunakan tools yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa pilih atau bisa pilih yang lainnya juga. Nah, ini contoh salah satunya adalah Hootsuite ya, teman-teman ya. Di sini ya, kalau misalnya profesional, tim, bisnis, enterprise, ini harganya masing-masing berbeda per bulannya. Oke. Nah, Hootsuite ini memungkinkan kita mengelola beberapa akun media sosial dari antar muka yang sama, maksudnya akun-akun yang sama gitu ya. Ada banyak cara di mana kita bisa menggunakan Hootsuite untuk membuat kalender konten bisnis kita. Kemudian kita juga bisa mengunggah foto untuk diposting di Instagram atau platform media sosial lainnya. Kemudian kita bisa mengatur secara otomatis buletin mingguan atau infografis yang dapat dibagikan keluar pada jadwal yang disepakati. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang, karena kita misalnya kita udah bikin konten, tapi kan kita nggak bisa nungguin terus ya. Jadi kita bisa atur, oh setiap 2 jam sekali konten ini kalian keluar, 2 jam sekali lagi keluar lagi, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya kita juga bisa mengukur keberhasilan website itu dari beberapa hal ya. Yang pertama ranking nih ya, ranking.
Oke, hal pertama yang bisa dijadikan matriks dalam pemantauan performa web adalah ranking ya. Ranking atau peringkat ini secara otomatis akan menunjukkan seberapa baik kualitas website Anda. Semakin tinggi ranking yang didapatkan, artinya semakin banyak jumlah pengunjungnya. Oh, kita bisa lihat di Alexa ya, salah satunya. Selain itu, indikator ini juga bisa menunjukkan kualitas konten yang ditampilkan. Setiap website pasti akan berlomba-lomba pengen jadi ranking 1. Iyalah, kita pengen jadi ranking 1 karena itu artinya pengunjung kita paling banyak ya. Karena itu ada strategi SEO yang biasa dijadikan sebagai senjata untuk meraih ranking terbaik di mesin pencarian Google. Kemudian yang kedua, tadi ranking, ini sekarang traffic ya. Traffic itu apa sih gitu ya? Traffic merupakan jumlah kunjungan yang ada di sebuah website. Semakin tinggi trafficnya, maka bisa diartikan bahwa jumlah orang yang mengunjungi website tersebut semakin banyak. Tentunya hal ini menjadi sebuah pencapaian yang sangat baik bagi sebuah website. Sekali lagi, website ini juga untuk meningkatkan trafficnya bisa menggunakan strategi SEO biar banyak yang datang. Selanjutnya konversi. Jangan lupa poin conversion atau konversi. Jadi banyak yang datang tapi nggak beli, buat apa? Gitu ya. Artinya konversi merupakan tindakan pengunjung yang diinginkan oleh pemilik website. Misalnya apakah membeli, apakah memesan, apakah mendaftar, apakah mengunduh dan lain sebagainya gitu ya. Menjadi pelanggan misalnya. Kalau konversi website Anda kita mau optimalkan, maka kita bisa menggunakan banyak cara. Misalnya strategi copywriting, ya, taktik scarcity, juga menghilangkan gangguan dari website maupun landing pages-nya. Selain itu kita juga bisa mengoptimalkan fungsi call to action untuk meningkatkan konversi. Jadi nggak usah basa-basi ya, kalau di landing page itu ya langsung informasinya apa, benefitnya apa, dan klik call to action-nya langsung. Nah, itu bisa meningkatkan konversi. Matriksnya pakai apa gitu ya? Kalau pengukuran ranking website kita bisa pakai tools keyword ranking tracker. Kalau traffic kita bisa pakai Google Analytics. Kalau conversion kita juga bisa pakai Google Analytics. Nah, tadi kan kita udah tahu ya matriksnya apa, dan matrix tool-nya salah satunya adalah Google Analytics. Nah, ini menarik banget nih ya. Kalau kita memang menggunakan Google Analytics, kita bisa mendapatkan banyak banget informasi tentang pages kita, website kita, landing page kita gitu ya. Bagaimana perilaku pengunjung kita ke dalam website kita. Yuk kita bahas yuk tentang Google Analytics. Google Analytics ini adalah sebuah matrix ya, sebuah matrix tools yang dikelola oleh Google ketika kita memang melakukan promosi Google Ads gitu ya. Kita melakukan promosi di own media kita gitu. Nah, di Google Analytics itu reports-nya ada beberapa. Di antaranya adalah real time, audience, acquisition, behavior, dan conversion. Nah, ini ada yang pertama adalah real time gitu ya, ada laporan real time. Ini kalau misalnya real time kita klik, munculnya adalah overview seperti ini. Laporan real time adalah laporan situs Anda dalam jangka waktu 30 menit aja. Jadi 30 menit terakhir gitu ya. Laporan real time ini berisikan hanya beberapa hal penting seperti asal mula pengunjung, lokasi halaman yang dituju, pelacakan tombol, konversi, dan lain sebagainya. Selanjutnya audience ya. Nanti kalau kita klik audience-nya, kita akan tahu beberapa informasi yang terkait dengan pengunjung website kita. Misalnya demografi pengunjung, dari kota mana, usia berapa gitu ya. Terus perangkat yang digunakan, pakai desktop, pakai smartphone, mereknya apa, itu kita bisa tahu. Kemudian gaya hidup pengunjung ya. Google berusaha untuk mengidentifikasikan gaya hidup pengunjung kita gitu. Kemudian minat pengunjung, apa sih yang sering dikunjungin gitu ya? Mereka lagi cari apa gitu misalnya. Atau yang terakhir misalnya ada, kita juga bisa lihat pengunjung baru versus pengunjung yang pernah berkunjung sebelumnya. Siapa yang repeat come gitu ya? Siapa yang berulang kali datang dan melihat lagi website kita. Selanjutnya adalah akuisisi.
Nah, akuisisi ini kita akan mendapatkan laporan tentang kegiatan SEO, promosi AdWords, Facebook, influencer yang kita lakukan menghasilkan kunjungan tuh yang mana. Jadi dari sekian banyak kegiatan pemasaran kita, yang misalnya kita menggunakan SEO, kita pakai AdWords, kita pakai Facebook, kita pakai influencer gitu. Mana sih sebenarnya yang membuat pengunjung ke website kita makin banyak? Jadi kalau misalnya kita ketahuan nih, wow ternyata ini dari own media aja, nggak usah sewa-sewa influencer. Tapi kalau misalnya kita bilang, wah ternyata influencer ini memang ya juara banget, oke kita bisa perpanjang kerjasama kita dengan dia gitu. Nah, apakah kunjungannya singkat? Apakah cuma ngebounce ya, ngebounce misalnya dia datang ke website terus aku tidak suka, langsung dia pergi lagi, atau dia berlama-lama gitu ya, berlama-lama di dalam website kita, berapa banyak yang dia klik, berapa menit dia ada di sana, apakah kemudian dia jadi melakukan aksi dari kunjungan-kunjungan website itu, apakah dia jadi apply, apakah dia jadi subscribe, apakah dia jadi unduh, apakah dia jadi reshare gitu ya, ataukah dia menjadikan itu rekomendasi, ataukah dia itu simpan, macam-macam gitu ya. Apakah terjadi goal? Mana di antara kanal pemasaran yang perlu ditingkatkan? Jadi kalau tadi kita tahu, oh yang makin banyak kita push, tapi juga kalau makin kurang ya mungkin kita harus memperbaiki konten-konten yang ada dalam kegiatan promosi tersebut gitu ya, memperbaiki iklannya, memperbaiki timingnya mungkin ya, schedulingnya mungkin ada yang salah dari situ, mungkin memperbaiki segmentasinya juga nggak match dan lain sebagainya. Kemudian behavior ya, kalau kita klik behavior, kita akan punya laporan perilaku tentang halaman yang paling banyak dibuka tuh apa aja. Kecepatan situsnya, apa yang dicari pengunjung, apakah pengunjung melakukan download, memutar video, atau tindakan interaksi lainnya. Kemudian konversi, wah ini yang paling penting ya, yang paling kita cari-cari ya ternyata ya. Nah kita kalau ngeklik di konversi maka kita dapat laporan beberapa hal, yaitu misalnya melacak proses terjadinya goal atau terlacak terjadinya konversi, kemudian butuh berapa lama waktunya, berapa kali kunjungan, melalui media apa saja. Kalau untuk toko online, bagaimana performa keranjang kerjanya? Apakah cuman masuk keranjang tapi nggak di check out gitu? Produk apa yang sering dimasukkan ke dalam kantong belanja? Kupon yang sering digunakan itu apa gitu ya? Dan itu juga akan menjadi informasi kalau kita klik conversion dalam Google Analytics. Gimana? Tertarik menggunakan? Baik, selanjutnya kita juga mau kenalan sama engagement rate ya. Nah, engagement rate ini hal yang lain yang juga kita akan jadikan matriks ya. Kita akan jadikan matriks untuk mengukur keberhasilan dari penggunaan sosial media marketing kita gitu ya. Nah, engagement rate ini memang jadi indikator tingkat interaksi yang terjadi di sebuah akun media sosial manapun ya. Indikator ini bisa diukur secara menyeluruh pada keseluruhan aktivitas selama rentang waktu tertentu atau parsial aja pada masing-masing post. Bisa dibilang engagement rate adalah ukuran keberhasilan konten yang kita buat. Semakin tinggi engagement rate-nya, artinya strategi konten di sosial media marketing kita berhasil. Wah, seru ya. Saat akan bekerja sama dengan KOL, waduh para KOL dan influencer harus hati-hati ya. Karena biasanya akan ditanya, engagement rates kamu berapa? Untuk dijadikan partner promosi tentu saja. Tapi kalau diri kita ya, kita harus meningkatkan engagement rate supaya ada keterlibatan antara pengunjung kita dengan kita tentunya. Nah, kita bisa nih ya, saya menggunakan penjelasan dari mbakfiliawili.com gitu ya. Dia memberikan analisa insight akun. Jadi kalau misalnya Anda punya pengelolaan akun media sosial, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nanti kita dikasih informasi tentang interaksi yang muncul berapa aja sih. Profile visitnya berapa, yang nge-email berapa gitu ya. Yang di reach berapa dari postingan kita, yang follow terbaru berapa gitu ya, impresinya berapa, dari hashtag berapa, dari
akun home dari akun kita berapa, dari profile kita berapa, itu kita bisa tahu. Hari apa aja yang paling banyak dikunjungi? Ternyata hari Rabu ya. Hari Rabu, hari raya rindu. Nah, atau misalnya berapa sih jumlah yang datang di bulan tertentu, minggu tertentu, hari tertentu, itu semua ada. Terus juga dia ada juga misalnya kalau dari gender, berapa persen yang datang? Oh, ternyata 81%-nya perempuan. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai perbaikan pengelolaan sosial media kita. Nah, ini ada cara mengukur engagement rate ya. Engagement rate ternyata diukur dari jumlah interaksi per reach kali 100. Tapi kalau rata-rata maka kita bisa gunakan total dari IRPR bagi jumlah post. Kita coba ya. Misalnya nih ya, pada tanggal 1 kamu upload konten dan mendapatkan 200 likes. Wah, banyak banget ya. 10 komen dan 5 save. Jumlah reach-nya ternyata 1720. Wow, banyak sekali. Lalu pada tanggal 2 kamu upload konten dan mendapatkan 100 likes, 3 comments dan 3 save. Dengan reach 920. Jadi kita bisa hitung ya IRPR dari konten masing-masing. IRPR dari konten tanggal 1 adalah 12,5%. Sementara IRPR konten tanggal 2 sebesar 11,52%. Lalu dalam sebulan ternyata kita nggak upload lagi gitu ya, kamu nggak upload lagi, maka average atau rata-rata IRPR di bulan tersebut adalah jumlah dari IRPR dibagi 2 dari jumlah konten yang diposting ya, 2 konten per 30 hari, yaitu ketemu 0,4%, itu adalah engagement rate per bulan. Gitu ya. Kalau bisa mau per tahun ya kita juga bisa per tahun. Nah, pengen tahu nggak sih engagement rate yang keren itu yang seperti apa? Ternyata ada rumusannya. Jadi kalau kamu ya followers kamu di bawah 5.000, catat ya, di bawah 5.000, engagement rate-nya harus 6% ke atas. Kalau 5.000 sampai 500.000 harus di antara 3% sampai 6%. Kalau di atas 500.000 sampai 5 juta itu harus 1 sampai 3%. Nah, kalau lebih dari 10 juta gitu ya, itu bisa engagement rate-nya less than 1%. Jadi engagement rate kamu berapa? Oke, saya menambahkan ada ukuran kualitatif keberhasilan sebuah website atau blog. Artinya ini kita bisa menggunakan survei kepada para pengunjung gitu ya, kita survei atau kita wawancara gitu untuk melihat ukuran kualitatif keberhasilan sebuah website, bukan hanya sekedar angka-angka kayak pengunjung, kayak rata-rata gitu ya, seperti yang tadi ya pakai engagement rate atau pakai Google Analytics, tapi lebih ke arah kualitasnya. Nah, kita punya namanya metode SERVQUAL gitu ya. Metode SERVQUAL adalah mengukur kepuasan pelanggan dan kualitas layanan kita gitu. Dalam kuesioner nantinya disebar akan ada penilaian tentang 2 hal, yaitu bagian ekspektasi dan bagian persepsi. Ekspektasi adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui dengan pasti harapan umum ekspektasi dari pengunjung ya, konsumen terhadap sebuah produk atau jasa. Nah, bagian persepsi adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pandangan konsumen terhadap brand tertentu gitu ya, perusahaan dengan kategori tertentu, produk tertentu, jasa tertentu. Jadi ini ekspektasi dia, dan ini ternyata penilaian dia terhadap brand kita atau brand perusahaan lain gitu misalnya ya. Nah, untuk menghitung skor SERVQUAL itu ada skor persepsi dikurangi skor ekspektasi. Nah, adapun kriteria kelima dimensi kualitas dari model SERVQUAL itu adalah antaranya
tangibles, yaitu penampakan dari fasilitas fisik, peralatan, personel, dan sarana komunikasi. Tentu saja kalau misalnya website ya dari websitenya, dari akun media sosialnya. Reliability, kemudian adalah kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan konsisten dan memuaskan dan akurat, ya. Responsiveness, membantu pelanggan untuk menyediakan jasa tepat waktu. Assurance, ya, termasuk kompetensi, courtesy, credibility, security. Kompetensi dari sistem dan kredibilitas dalam menyediakan jasa secara sopan dan aman. Lalu ada juga empathy. Empathy ini termasuk accessibility ya, Google friendly, mobile friendly, user friendly, communication dan understanding knowing the customer. Tadi personalisasi gitu ya. Suatu pendekatan, kemudahan untuk mengakses, kemudahan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu tadi ya bagaimana cara kita mengukur own media kita dengan baik. Mudah-mudahan itu akan menjadi inspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kali ini kita belajar dari own media, besok kita belajar apa ya? Simak terus di kelas komunikasi.